Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astama Putra, NIM 20030150101094 dari kelas PJKRE. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang bertema perencanaan promosi kesehatan. Pengertian dari komponen kesehatan, yaitu proses yang memungkinkan orang-orang untuk mengontrol dan meningkatkan kesehatannya. Dengan kata lain, proses pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya. Selanjutnya, memasuki komponen promosi kesehatan. Ada 7 komponen promosi kesehatan. Yang pertama, menentukan tujuan promosi kesehatan. Yang kedua, menentukan sasaran promosi kesehatan. Yang ketiga, menentukan isi atau materi promosi kesehatan. Yang keempat, menentukan metode. Yang kelima, menetapkan media. Dan yang keenam, menyusun rencana evaluasi. Dan yang ketujuh, menyusun jadwal pelaksanaan. Seperti yang Anda lihat, ini merupakan struktur promosi kesehatan. Bagian pertama itu analisis situasi kesehatan. Jadi kita harus menganalisis bagaimana situasinya. Dan yang lanjut ke tujuan. Tujuannya untuk apa dan bagaimana. Yang ketiga, sasaran. Sasaran itu kepada siapa? Contohnya individu atau kelompok. Yang kedua, metode. Yang keempat, metode. Kita harus memberitahukan bagaimana cara agar mudah dipahami metode tersebut. Yang kelima, media. Kita boleh menanyakan langsung kepada sasaran atau melalui spanduk, brosur, dan lain-lain. Selanjutnya itu rencana evaluasi. Rencana evaluasi itu kapan atau di mana tempat. Yang lanjut, jadwal pelaksanaannya. Setelah mengetahui tempat pelaksanaannya, kita harus mengetahui juga jadwalnya, tanggal berapa. Selanjutnya, pelaksanaan evaluasi. Selanjutnya, mengembangkan komponen promosi kesehatan. 1. Menentukan tujuan promosi kesehatan. Pada dasar tujuan utama promosi kesehatan adalah mencapai 3 hal, yaitu 1. Meningkatkan pengetahuan atau sikap masyarakat. Yang kedua, meningkatkan perilaku masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatkan status kesehatan masyarakat. Yang kedua, menentukan sasaran promosi kesehatan. Di dalam promosi kesehatan yang dimaksud adalah sasaran kelompok sasaran, yaitu individu, kelompok maupun keduanya. Yang ketiga, menentukan isi atau materi promosi kesehatan. Isi promosi kesehatan harus dibuat sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami oleh sasaran. Bila perlu, buat menggunakan gambar dan bahasa setempat sehingga sasaran mau melaksanakan isi pesan tersebut. Yang keempat, metode. Menentukan metode. Menentukan metode juga terbagi dari 4. Yang pertama itu pengetahuan, di mana penyuluhan langsung, pemasangan poster, spanduk, penyebaran leaflet, dan lain-lain. Yang kedua itu sikap, di mana yaitu memberikan contoh konkret yang dapat mengunggah emosi, perasaan, dan sikap sasaran, misalnya dengan memperlihatkan foto, slide, atau melalui pemutaran film atau video. Yang ketiga, keterampilan, di mana keterampilan tersebut yaitu sasaran harus diberi kesempatan untuk mencoba keterampilan tersebut. Yang keempat, pertimbangan sumber dana dan sumber daya. Kelima,
menetapkan media terpendidikannya. Belajar yang paling mudah adalah dengan menggunakan media. Media yang dipilih harus bergantung pada jenis sasaran, tekad pendidikan, aspek yang ingin dicapai, metode yang digunakan, dan sumber daya yang ada. Yang keenam, menyusun rencana evaluasi. Harus dijabarkan tentang kapan evaluasi akan dilaksanakan, di mana akan dilaksanakan, kelompok sasaran yang mana akan dievaluasi, dan siapa yang akan melaksanakan evaluasi tersebut. Yang ketujuh, menyusun jadwal pelaksanaan merupakan penjabaran dari waktu, tempat, dan pelaksanaan yang biasanya disajikan dalam bentuk Gantt chart. Lanjut, tujuan promosi kesehatan. Tujuan promosi kesehatan yaitu tersosialisasinya program-program kesehatan dan terwujudnya masyarakat Indonesia baru yang berbudaya hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan. WHO 1984 merevitalisasi pendidikan kesehatan dengan istilah promosi kesehatan. Kalau pendidikan kesehatan diartikan sebagai upaya perubahan perilaku, maka promosi kesehatan tidak hanya untuk perubahan perilaku, tetapi juga perubahan lingkungan yang memfasilitasi perubahan perilaku tersebut. Selanjutnya, menurut Grant, pada tahun 1990, tujuan promosi kesehatan terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, tujuan program, yang merupakan pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan. Yang kedua, tujuan pendidikan, merupakan deskripsi perilaku yang akan dicapai dapat mengatasi masalah kesehatan yang ada. Yang ketiga, tujuan perilaku, merupakan pendidikan atau pembelajaran yang harus tercapai atau perilaku yang diinginkan. Oleh sebab itu, tujuan perilaku berhubungan dengan pengetahuan dan sikap. Lanjut, yaitu teknik promosi kesehatan. Selanjutnya, metode dan teknologi program. Yang ketiga, massal. Sulit karena sasarannya sangat variatif dan perlu metode promosi kesehatan untuk massa, yaitu dengan ceramah umum, pengguna media elektronik, pengguna media cetak, pengguna media luar. Selesai. Contoh promosi kesehatan pada ibu hamil. Promosi kesehatan pada tingkat preventif Prokes pada ibu hamil perlu dilakukan agar ibu hamil tersebut ke dalam kelompok resti. Tujuan utamanya yaitu untuk mencegah agar ibu hamil tersebut tidak sakit. Strategi untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil yaitu: pertama, bidan desa, kedua Polindes, yang ketiga posyandu. Ibu hamil dapat melakukan pemeriksaan kehamilannya, mendeteksi kelainan kehamilan secara dini. Selesai. Selanjutnya, evaluasi promosi kesehatan. Terima kasih. Selanjutnya, desain evaluasi. 1. Pendekatan catatan historis atau record keeping approach, melihat perubahan selama program dijalankan menggunakan tampilan diagram atau grafik. Yang kedua, pendekatan temuan atau inventory approach, melakukan survei untuk memperkirakan tingkat pencapaian yang didapat. Yang ketiga, pendekatan komparatif atau comparative approach,
membandingkan dengan data yang mirip dari program di tempat lain. Demikianlah PowerPoint yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.